Beberapa perampok ini hanya mengandalkan garam, gula, senjata, dan 84 disinfektan. Dengan mudah merampok lemari besi bawah tanah yang dijaga ketat. Cara mereka merampok dan strategi pelariannya sangat luar biasa. Karena perampok lain sibuk menghabiskan waktu, tapi mereka mengembalikan money dengan utuh. Mengambil resiko yang besar. Apakah kalian ingin polisi sebagai pertunjukannya? Kakak ini menggali sebuah terowongan di lokasi konstruksi. Tanpa sengaja menembus sebuah dinding. Dia menemukan beberapa pipa plastik. Pekerja memberitahunya bahwa itu adalah saluran udara. Ternyata di atas mereka adalah NASCAR Speedway, arena untuk mobil mesin V8 berpacu berputar-putar. Sangat populer di Amerika Serikat. Pacuan tersebut bahkan melampaui NBA. Setiap hari pertandingan, kerumunan dengan putus asa akan tetap membeli, dan membeli tiket itu. Uang tunai langsung masuk ke lemari besi bawah tanah melalui pipa ini. Efisien dan aman. Tiba-tiba muncul ide gila. Muncul di benak kakak laki-laki. Dia memutuskan untuk merampok lemari besi di bawah tanah itu. Jadi dia membujuk adik ketiga dan adik perempuannya untuk bergabung bersama dia. Lalu menemui ahli peledak di penjara. Lao Bai berkata itu tidak mungkin. Jenis lemari besi seperti ini dilengkapi dengan sensor. Hanya bersin saja bisa membuat alarm itu bunyi. Saudaranya berkata itu mudah dipecahkan. Dalam masa pembangunan, sirene dimatikan. Tinggal melakukannya sebelum masa konstruksi berakhir. Tapi hukuman Lao Bai masih 5 bulan lagi. Ini tidak merepotkan kakak. Dia sudah memiliki rencana yang matang. Membantu Lao Bai diam-diam kabur dari penjara pada saat hari H. Setelah meledakkan lemari besi, jangan berpikir akan mengembalikannya. Keyakinan ini membuat Lao Bai tersenyum. Dia memberikan syarat-syarat, harus membawa saudaraku, Adai dan Agua. Kakak laki-laki itu dalam masalah sekarang. Adai dan Agua terkenal orang-orang dengan mulut yang besar. Tetapi tidak memiliki pilihan lain lagi selain menyetujuinya. Setelah persiapan yang matang, 6 orang dibagi menjadi 3 kelompok dan memulai perampokan. Langkah pertama, kakak itu akan menyelinap ke kantor. Mencuri detail gambar konstruksi bawah tanah. Adik gadis itu memelihara kecoa di dalam rumahnya. Mewarnai mereka dengan cat kuku. Langkah kedua, adik kedua sengaja menabrak masuk ke toko. Dengan sengaja masuk penjara, menjadi orang internal bagi Lao Bai. Langkah ketiga, mendekati jam kerja. Gadis itu membeli kue untuk dibawa pulang oleh perempuan gendut itu yang merupakan staf lemari besi. Tepat saat perempuan itu berbagi kue dengan rekan-rekan kerjanya, kakak laki-laki sengaja menabrakkan mobilnya. Menunggu perempuan gendut itu menangani masalah itu lalu kembali ke kantor. Setelah pulang kerja, pintu lemari besi menutup dengan otomatis. Kue tidak sempat dibersihkan. Adai dan Agua bertugas melepas kecoa yang sudah diwarnai itu. Tuang beberapa ke pipa. Kecoa tertarik untuk pergi masuk ke lemari besi karena bau kue itu. Keesokan harinya saat pergi bekerja, perempuan gendut dan yang lainnya membuka lemari besi. Menemukan kue yang sudah dimakan kecoa-kecoa itu. Hubungi tim serangga dengan cepat. Tim itu adalah Agua dan Adai. Dilaporkan kecoa berwarna. Jadi mereka memastikan saluran mana yang mengarah ke lemari besi. Hari pertandingan sangat cepat datang. Mulailah rencana kabur dari penjara. Pertama Lao Bai dengan sengaja minum air yang terkontaminasi. Muntah lalu dikirim ke rumah sakit. Lalu berpura-pura pergi ke toilet. Dan adik kedua datang melalui pintu rahasia di dalam toilet. Bagaimana bisa ada pintu rahasia? Mungkin orang yang pernah kabur dari penjara juga kabur lewat sini. Saat mereka terjebak di dalam truk, menggantung boks kayu yang sudah dibuat sebelumnya di atas truk. Keduanya melarikan diri dari penjara dengan bersembunyi di bawah mobil. Lalu dengan mulus memasuki mobil yang direncanakan. Semua ini tentu saja sudah diperhitungkan matang-matang sebelumnya. Ketiganya langsung pergi ke arena balap. Bos kulit hitam di penjara mengikuti perjanjian itu. Perintahkan bawahannya untuk berpura-pura bertarung. Memaksa para penjaga untuk menutup semua gerbang penjara. Dengan cara ini dokter di rumah sakit tidak akan menemukan bahwa kedua orang itu telah hilang. Di sisi lain, Adai dan Agua menghancurkan stasiun komunikasi. Semua mesin pos di stadion berhenti bekerja. Tidak bisa menggesek kartu dan hanya bisa membayar dengan uang tunai. Ini sangat meningkatkan arus uang tunai di hari itu. Ketiganya akhirnya bertemu di bawah arena balap. Lao Bai hanya mengandalkan beberapa benda sehari-hari.
Baru saja merarik alat peledak sederhana. Menuliskan rumus kimia di dinding untuk menjelaskan prinsipnya. Bom itu memasuki lemari besi utama. Meledakkan pipa itu dengan mulus. Kemudian ketiga orang itu menyalakan pompa udara. Hampir menyerupai penyedot debu raksasa. Dengan mudah menyedot uang dari lemari besi. Tapi asap ledakan keluar dari pipa. Staf yang takut memperingatkan semua staf. Dua satpam turun untuk memeriksa situasi. Benar saja, mereka menemukan sumber asap tebal itu. Membuka pintu dan melihat anggota staf. Ternyata pria berjenggot ini juga seorang perampok. Dia berhasil mengalihkan perhatian satpam. Sangat cepat, uang-uang itu dengan cepat memenuhi seluruh kantongnya. Adai dan Agua pergi, namun terhalang oleh gerbang besi. Mereka tidak dapat membukanya, tetapi berhenti di sini sebentar saja sudah sangat berbahaya. Lao Bai datang ingin membantu tetapi tidak membantu apa-apa. Pada akhirnya kakak itu tahu. Ternyata rantai itu mudah dihancurkan. Kantong-kantong sampah itu berhasil dipindahkan ke truk. Lao Bai dan saudaranya bergegas memasuki mobil dan pergi ke stasiun pemadam kebakaran. Bos hitam, sudah hampir waktunya. Mengangguk untuk langkah selanjutnya. Dia memblokir semua kamera dan jendela. Kemudian memicu alarm kebakaran. Mengikuti prosedur mereka memberitahu pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Lao Bai dan saudaranya sudah menunggu di luar. Melompat ke truk pemadam kebakaran lalu masuk ke penjara. Keduanya berhasil dikembalikan ke rumah sakit. Seluruh rencana itu berjalan sangat lancar. Kakak laki-laki sibuk dengan truk. Ditinggalkan di pom bensin. Lalu kemudian menelepon polisi. Truk yang dicuri langsung kembali ke trek balap. FBI mengirim agen yang cakap untuk menyelidiki. Jejak di tempat kejadian sudah dibersihkan dengan hati-hati oleh kakak itu. Akhirnya ketemu. Kakak laki-laki dan adik kedua mengunjungi Lao Bai berkali-kali. Tapi untuk menutupi kelalaiannya, sudah dipastikan bahwa semuanya normal pada hari kejadian. Menghadapi alibi yang begitu sempurna, detektif itu juga melakukan sesuatu. Pada akhirnya tidak ada ruginya bagi lintasan balap. Tidak ingin FBI menggalinya terlalu dalam. Dan menghentikan penyelidikan. Apakah perampok ini benar-benar mengembalikan? Tentu saja tidak. Ternyata kakak laki-laki juga mendesain sebuah alat. Gerbang besi itu macet pada hari operasi. Karena kakak laki-laki itu menutupi sensor dengan magnet kulkas. Jadi dia dengan mudah dapat menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk menahan Lao Bai. Pada waktu bersamaan, gadis itu datang dan merokok beberapa bungkus. Ini adalah uang kotor yang akan benar-benar mereka bagi. Kakak laki-laki itu memasukkan tangan palsu ke dalam salah satu kantong tas. Diangkut keluar lintasan balap bersama dengan sampah biasa. Kemudian dengan posisi GPS yang ditaruh di tangan palsu itu. Mendapatkan uangnya kembali, tidak melakukannya demi hitam memakan hitam. Sangat khawatir Agua dan Adai tidak dapat merahasiakannya. Pada akhirnya setiap orang mendapatkan bagian mereka masing-masing. Setelah bos hitam dibebaskan dari penjara, perempuan gendut staf lemari besi itu juga menerima sebuah amplop. Dari biaya perbaikan mobilnya. Bahkan tangan palsu itu mendapatkan sebuah botol bir. Mengapa mereka harus mengembalikan sebagian besar uangnya? Karena dengan cara ini, arena balap akan mengabaikan investasi lanjutan. Jadi bagaimana kakak itu bisa tahu bahwa penyelidikan telah selesai? Dia dengan sengaja berhutang uang. FBI hanya dapat mengaktifkannya untuk memantau. Jadi selamanya tidak akan berhenti. Jadi penyelidikannya masih terus berlangsung. Setelah telepon mati, ini membuktikan bahwa penyelidikan itu sudah selesai. Meski film ini tidak dapat dikatakan sempurna, tapi plotnya saling terkait, bahkan sedikit komedi. Skor di internet agak rendah. Sangat direkomendasikan. Saya